Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi fisika atmosfer, masih pada bagian kimia atmosfer, yaitu bagian yang kedua. Pada kali ini kita masuk pada dasar-dasar reaksi kimia, yaitu reaksi fase gas dan fotochemistry atau fotokimia. Secara umum, molekul bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu molekul stabil dan radikal bebas. Ini bisa kita lihat pada slide halaman 4 ya. Jadi molekul stabil dan radikal bebas. Apa yang dimaksud dengan molekul stabil? Molekul stabil adalah molekul yang elektronnya berpasangan ya, elektronnya berpasangan. Sedangkan kalau radikal bebas itu molekul yang kalau radikal bebas adalah elektronnya tidak berpasangan. Jadi kalau yang elektron berpasangan, misalnya H, OH, ya. Jadi di sini berpasangan H dengan H, ini kan ada pasangnya. Sedangkan kalau radikal bebas, contohnya adalah OH, ya, atau yang sering kita lihat sebut dengan OH min. Di sini kan H-nya tidak berpasangan, jadi hilang satu H dari H OH, hilang satu H sehingga tinggal OH. Radikal bebas ini sangat reaktif, ya. Jadi sangat reaktif. Jadi mereka tidak tahan lama, ya. Jadi reaktif sehingga tidak tahan lama. Jadi waktu hidupnya, lifetime-nya atau waktu hidupnya ini sebentar. Jadi hitungan detik atau menit. Sedangkan kalau elektron yang berpasangan atau molekul stabil, ini lifetime-nya lebih lama. Jadi bisa jam, bisa hari, atau bahkan tahun, ya, atau bahkan bertahun-tahun. Ya, jadi itu perbedaannya. Jadi molekul stabil dan radikal bebas, perbedaannya di sana. Jadi kalau molekul stabil, karena dia stabil, jadi dia tidak reaktif, ya, tidak mudah bereaksi. Sedangkan radikal bebas karena mereka reaktif, jadi mudah untuk terjadinya reaksi, ya. Radikal bebas ini dihasilkan oleh sinar matahari, ya, melalui proses yang kita sebut dengan fotochemistry, ya, fotokimia, ya. Dan dari sini bisa dihasilkan reaksi kimia yang lain atau yang kita sebut dengan reaksi berantai, ya. Jadi bisa menghasilkan reaksi-reaksi berantai. Ini sebagaimana dijelaskan pada slide di halaman 5. Kemudian reaksi kimia itu secara umum kita bisa membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah reaksi kimia dasar atau bimolekular, ya. Jadi reaksi kimia dasar atau bimolekular. Jadi reaksi kimia di mana satu atau lebih spesies kimia itu bereaksi langsung untuk membentuk luaran atau produk-produk dalam sebuah tahapan reaksi tunggal, ya. Itu kita sebut dia dengan reaksi dasar atau elementary reaction. Ini sebagaimana yang kita lihat pada halaman 6, ya. Jadi melibatkan 1 sampai 3 molekul, ya. Contohnya sebagaimana yang terlihat di slide adalah ketika OH ditambah bereaksi dengan CH4, ya. Jadi OH bereaksi dengan CH4 dan dihasilkan CH3 ditambah H2O.
ya. Jadi dihasilkan OH bereaksi dengan CH4, dihasilkan CH3 ditambah H2O. Reaksi ini merupakan reaksi hilangnya metana. Jadi reaksi ini terkenal dengan reaksi di mana hilangnya metana oleh oksidasi yang terjadi di atmosfer. Dan reaksi ini juga merupakan reaksi hilangnya OH. Jadi sekitar 30% OH itu hilang melalui reaksi ini. Ya, ini contoh reaksi dasar. Ya, jadi melibatkan sedikit molekul ya untuk membentuk produk-produk dalam sebuah tahapan reaksi tunggal. Ini kita sebut dia dengan reaksi dasar. Kemudian reaksi yang lebih kompleks. Jadi kalau reaksi yang lebih kompleks, jadi gabungan daripada beberapa reaksi dasar. Jadi contohnya misalnya oksidasi CH4 menjadi CH2O. Ya. Jadi reaksi CH4 menjadi CH2O ya dalam troposfer yang tercemar ya. Jadi dari CH4 menjadi CH2O ini melibatkan banyak reaksi dasar ya. Sehingga reaksi ini kita sebut dia dengan reaksi kompleks. Kemudian reaksi-reaksi ini ya, reaksi-reaksi yang ada ini secara umum itu bisa kita hitung berapa tingkat reaksi kimianya ya, sebagaimana yang tergambarkan pada halaman 8 ya. Jadi mengambil contoh reaksi dasar atau reaksi bimolekuler, maka secara sederhana di situ kan AB bereaksi dengan C, maka dihasilkan A plus BC ya. Jadi AB terurai menjadi A, lalu B dan C bereaksi, B dan C tergabung menjadi BC ya. Jadi CH4 ditambah OH ini menghasilkan CH3 ditambah OH. Nah, ini bisa kita hitung berapa tingkat reaksi kimia ya. Jadi tingkat reaksi kimia ini adalah ketidakmunculan daripada reaktan atau kemunculan daripada produk. Jadi reaktan dalam hal ini ya yang bereaksi, sedangkan produknya adalah A ditambah BC kan, CH3 ditambah HOH. Jadi tingkat kehilangan reaktan atau kemunculan daripada produk. Dan ini bisa kita hitung ya dengan persamaan seperti halaman 8. Jadi tingkatannya atau rate-nya sama dengan minus D per dt AB ya. Jadi minus ya karena dia adalah hilang ya, disappearance, jadi hilang atau berkurang. Kemudian D per dt C juga negatif, lalu sama dengan dA per dt konsentrasi A sama dengan D per dt ya, dBc per dt. BC ini adalah konsentrasi BC. Dan ini sama dengan K dikali AB dikali dengan BC, di mana K ini adalah sebuah konstanta dengan satuannya per waktu 1 per waktu konsentrasi ya, di mana AB dan C satuannya adalah konsentrasi. Jadi kita bisa menghitung tingkat reaksi kimia yang terjadi menggunakan persamaannya. Kemudian kita
lanjut ke teori kinetik daripada gas. Jadi secara umum molekul itu dia bergerak. Jadi molekul-molekul itu bergerak dengan energi kinetik setengah mv². Ini sudah kita pahami, di mana V itu sama dengan akar 8 kT per Vm. Ya, 8 kT per Vm. Di halaman 10 di sana disebutkan contoh untuk N2. N2 itu memiliki kecepatan sekitar 4 kali 10 pangkat 4 cm per second pada temperatur 298 Kelvin, ya, 298 Kelvin. Kemudian selain bergerak, molekul ini juga bertumbukan, ya. Jadi selain bergerak, mereka juga bertumbukan satu sama lain. Dan frekuensi tumbukan itu sekitar 5 kali 10 pangkat 9 5 kali 10 pangkat 9 second pangkat min 1 per ATM, ya, pada temperatur 298 Kelvin, ya. Kemudian apalagi yang dialami oleh molekul itu, ya, molekul dia dapat bereaksi dengan molekul yang lain ketika mereka bertumbukan. Jadi ketika mereka tumbukan, ini tidak sekedar tumbukan, mereka juga bisa mengalami reaksi, ya. Mereka juga bisa bereaksi. Dan tingkatan tumbukan yang terjadi itu akan mendefinisikan tingkatan maksimum daripada molekul untuk dapat bereaksi dengan molekul yang lain, ya. Jadi tingkatan nilai tumbukan yang terjadi ini mendefinisikan nilai maksimal daripada dua molekul untuk dapat bereaksi. Jadi kalau peluang dia bertumbukan besar, maka kemungkinan besar peluang dia bereaksi juga akan besar, ya. Dan koefisien rate untuk reaksi bimolekular atau yang dasar itu kan sekitar 5 kali 10 pangkat 9 tadi ya disebutkan, di mana satu ATM itu kan 2,5 kali 10 pangkat 19. Jadi dari sini maka bisa dihitung berapa maksimumnya, rate-nya, ya. Jadi maksimum tumbukannya adalah sekitar 2 kali 10 pangkat minus 10, ya, second pangkat min 1 per molekul cm pangkat min 3. Oke, jadi ini 4 sifat yang mesti kita pahami terkait dengan gas ini. Pertama, molekul-molekul itu dia bergerak dengan energi kinetik setengah mv². Lalu molekul-molekul ini dia bisa bertumbukan satu sama lain. Yang ketiga, molekul yang dapat bereaksi satu sama lain, molekul-molekul dapat bereaksi satu sama lain ketika tumbukan terjadi. Nilai daripada kemungkinan tumbukan yang terjadi ini bisa menjadi definisi daripada tingkat reaksi yang mungkin terjadi. Jadi kalau semakin besar tumbukannya, maka peluang untuk terjadinya reaksi juga akan semakin besar, ya. Namun tidak setiap tumbukan itu akan menghasilkan reaksi kimia, ya. Jadi ada faktor lain yang menentukan reaksi kimia. Jadi tidak setiap tumbukan menghasilkan reaksi kimia. Di sini disebutkan pada halaman 16 di slide-nya, halaman 16. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, adanya batasan energi. Jadi molekul yang bertabrakan itu harus memiliki energi yang cukup untuk mengatasi energi aktivasi yang biasanya sudah ada.
Ya, jadi ketika terjadi tumbukan, lalu molekul yang bertabrakan ini tidak memiliki energi yang cukup untuk mengatasi energi aktivasi yang sudah ada, maka juga tidak terjadi reaksi. Kemudian yang kedua, batasan geometri. Jadi molekul itu harus saling mendekat, ya, satu sama lain, sehingga ikatan itu bisa putus, ya. Jadi ikatan yang ada bisa putus. Jadi setiap molekul mereka harus saling mendekat, ya, saling mendekat satu sama lain, sehingga ikatan yang ada itu bisa putus. Dan ini dinyatakan dalam persamaan di halaman 16, di mana K sama dengan A eksponensial minus A per RT, di mana A itu adalah batasan geometri, sedangkan EA itu adalah energi aktivasi, ya, energi aktivasi. Jadi di slide itu di halaman 18, di situ diberikan contoh, ya, di contoh terkait dengan reaksi bimolekular antara OH dengan reaksi OH C4, ya, C4. Karena dari sini dari perhitungan itu hanya satu dari 30.000 tumbukan. Jadi satu dari 30.000 tumbukan menghasilkan reaksi kimia, ya, pada temperatur 298. Jadi tidak semua tumbukan akan menghasilkan reaksi kimia. Ada kondisi tertentu atau ada batasan-batasan tertentu. Yang pertama, mereka dibatasi oleh energi, yang kedua dibatasi oleh geometri. Jadi contoh daripada OHCA4 hanya satu dari 30.000 OHCA4 yang bertumbukan yang menghasilkan reaksi kimia pada temperatur 298. Molekul-molekul yang lebih dingin, mereka punya kecenderungan untuk bereaksi, ya. Namun kurang kemampuan mereka untuk mengatasi atraksi, ya, untuk mengatasi atraksi atau gaya tarik. Namun secara sifat, ya, molekul-molekul yang lebih dingin, jadi kecenderungan mereka untuk bereaksi itu jauh lebih tinggi dibandingkan molekul-molekul yang lebih tinggi temperaturnya. Kemudian ketika bereaksi itu akan memungkinkan tercapainya kesetimbangan, ya, tercapainya kesetimbangan. Dan semua reaksi dasar itu mereka sifatnya terbalikkan. Jadi pada kondisi setimbang, reaksi sebaliknya haruslah sama, ya. Reaksi sebaliknya harus sama. Jadi sebagaimana yang digambarkan pada halaman 21. Jadi seluruh reaksi dasar itu adalah reversible atau terbalikkan, sehingga pada kondisi setimbang reaksi ke depan dan ke belakangnya, ya, itu haruslah sama. Kemudian pada reaksi-reaksi yang lebih kompleks, ya, pada reaksi-reaksi yang lebih kompleks seperti yang ada di slide, di situ digambarkan bagaimana sebuah proses reaksi termolekuler atau reaksi yang kompleks terjadi
Ini seperti yang kita lihat pada halaman 28. Ya, jadi reaksi yang lebih kompleks, jadi reaksi termolekuler yang melibatkan 3 di sini ya. Jadi ada NO3 ditambah NO2 ditambah M. Ini menghasilkan N2O5 ditambah M. Di mana M di sini adalah gas-gas yang biasanya adalah N2 dan O2. Ya. Jadi tidak sesimpel kasus yang sebelumnya. Jadi ketika terjadi reaksi NO3 ditambah NO2, maka akan dihasilkan N2O5 yang memiliki kelebihan energi, ya, memiliki kelebihan energi. Lalu tumbukan itu akan membantu menstabilkan mereka. Jadi ketika terjadi kelebihan energi kan belum stabil. Jadi NO3 ditambah NO2 ini menghasilkan N2O5. Itu dikasih tanda bintang, berarti mereka belum stabil, ya. Lalu ketika terjadi tumbukan dengan M, ya, di sini bisa N2 bisa O2, maka dihasilkan N2O5 ditambah M. Nah, jadi tumbukan bisa membentuk sebuah produk yang stabil. Jadi awalnya tidak stabil, mereka menjadi stabil. Kemudian proses selanjutnya, ya, setelah dia mencapai satu kesetimbangan, maka proses selanjutnya itu adalah proses kebalikannya. Ini mereka akan menghasilkan dekomposisi, ya, atau penguraian. Jadi N2O5 tabrakan dengan M, ini bisa menghasilkan N2O5 yang tidak stabil ditambah dengan M, ya. Lalu dekomposisi N2O5 yang tidak stabil ini bisa terurai menjadi NO3 ditambah NO2, ya. Ini pada kasus yang lebih kompleks, ya. Jadi bisa menghasilkan sebuah produk yang memiliki kelebihan energi, lalu tumbukan itu membantu untuk menstabilkan. Kemudian kita lihat sedikit tentang atmosfer lifetime, ya. Jadi masa hidup. Jadi jika suatu senyawa diemisikan ke atmosfer, maka berapa lama rata-rata waktu yang diperlukan bagi mereka untuk menghilang. Nah, ini disebut dia dengan lifetime. Jadi jika satu senyawa diemisikan ke atmosfer atau dilepaskan ke atmosfer, berapa lama waktu rata-rata yang diperlukan bagi mereka untuk menghilang dengan asumsi tidak adanya produksi atau emisi lain, ya. Ini kita sebut dia dengan lifetime. Ini bisa kita hitung secara sederhana menggunakan persamaan yang sebelumnya kita gunakan untuk menghitung tingkatan reaksi kimia, ya, di slide awal. Jadi di sini di halaman 29 di situ diberikan contoh. Jadi OH tadi kan OH bereaksi dengan CH4 menghasilkan CH3 ditambah H2O. Kemudian min D per DT CH4 ini sama dengan KOH dikali CH4, ya, ini sama nilainya. Di mana K tadi adalah rate-nya reaksi, kemudian K dikali OH di sini adalah K aksen, ya. Di sini adalah K aksen, ya. Di sini kalau kita masukkan nilainya, misalnya untuk KOH itu K-nya adalah 3,7 kali 10 pangkat minus 15. Maka K dikali OH, OH-nya 10 pangkat 6 molekul per cm kubik biasanya, maka K aksennya 3,7 kali 10 pangkat minus 19. Lalu lifetime itu adalah inverse, ya, inverse daripada K aksen. Jadi 1 per K aksen itu sama dengan lifetime, ya, atau masa hidup daripada atmosfer. Jadi misalnya CH4 itu kan 2,7 kali 10 pangkat 8 second, atau kalau kita konversi ke tahun itu 8,5.
Jadi masa hidupnya lama. Seperti tadi yang disebutkan di awal, kalau molekul-molekulnya stabil, karena dia tidak reaktif, ya, sulit bereaksi, maka dia akan lama waktu hidupnya. Namun akan berbeda kalau kita meninjau lifetime-nya OH. OH karena dia merupakan reaktif, maka waktu hidupnya itu akan jauh lebih pendek, ya. Jadi dengan kita menggunakan persamaan yang sama, maka K dikali CH4 dikali OH. Jadi K dikali CH4 itu adalah K aksen. Ini di slide halaman 30 dijelaskan. Jadi K dikali C aksen itu adalah K aksen. Jadi konsentrasi C4 itu sekitar 4,75 kali 10 pangkat 13 molekul per cm kubik. Lalu K sendiri itu 6,3 kali 10 pangkat minus 15 pada temperatur 298. Maka berapa K aksennya? K aksennya itu 1 per K, sekitar 0,3, ya, 0,3. Ya, jadi kecil sekali, ya, kecil sekali, sekitar 0,3 atau 3,3 0,31 per second atau 3,3 second. Jadi di sini terlihat ya bahwa kalau dia radikal bebas, OH kan radikal bebas. Jadi lifetime-nya atau masa hidupnya itu sangat pendek, ya, karena dia reaktif. Kemudian lifetime untuk yang kasus-kasus yang lain itu bisa kita lihat di slide di halaman 31, 32, 33, ya. Itu bisa kita lihat di sana. Kemudian kita lihat berikutnya adalah sedikit tentang reaksi fotolisis, yaitu reaksi pada fase gas. Jadi reaksi fotolisis adalah reaksi kimia yang mana unsur zat-zat kimia inorganik itu diputus, ya, oleh foton, ya, atau diputus, ya, oleh foton, dan merupakan interaksi antara satu molekul dengan, dan reaksi ini adalah interaksi antara satu molekul dengan foton. Fotolisis juga sering disebut fotodisosiasi atau fotodekomposisi. Jadi ada sebuah reaksi kimia yang mana zat-zat kimia inorganik diputus, ya, oleh foton. Jadi fotolisis ini adalah interaksi antara satu molekul dengan foton. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah foton. Ada juga orang yang membuat definisi bahwa fotolisis itu adalah proses yang menggunakan menggunakan radiasi dengan sinar UV untuk menghasilkan spesies reaktif seperti radikal, ion, dan molekul-molekul tereksitasi, ya. Namun sebetulnya foton di sini bisa dengan, tidak mesti dengan UV, ya. Jadi bisa saja dengan yang lain yang memiliki energi cukup untuk mentransformasi, melakukan transformasi kimia ikatan organik inorganik daripada zat-zat kimia, ya. Jadi karena energi foton berbanding terbalik dengan panjang gelombang, maka elektromagnetik dengan energi cahaya tampak atau lebih tinggi ini bisa juga menginisiasi fotolisis. Jadi tidak hanya cahaya tampak, tapi bisa juga gelombang elektromagnetik yang lebih tinggi. Jadi termasuk UV. Jadi bisa UV, bisa sinar X, bisa juga sinar gamma, ya, bisa juga sinar gamma. Jadi tahapan reaksi fotolisis secara sederhana ini sebetulnya adalah misalnya X ditambah dengan Hnu. Hnu di sini adalah foton akan menghasilkan X asterik misalnya, atau X yang dalam keadaan tereksitasi, ya.
Atau kalau kita lihat di gambar di slide halaman 34, jadi di sini digambarkan NO2 ditambah HNU dihasilkan NO ditambah O3P, ya. Di sini lambdanya 392 nanometer di sekitar UV, ya. Sekitar UV ini untuk NO2. Kemudian tingkat atau frekuensi daripada fotolisis ini digambarkan dengan persamaan pada halaman 37, ya. Pada halaman 37 di mana frekuensi fotolisis itu sama dengan integral F lambda dikali dengan F di sini adalah spektral actinic flux dikali dengan tampang lintang penyerapan molekul, kemudian dikali dengan medan kuantum untuk fotoproses, ya, untuk fotolisis gitu. Sedangkan F tadi adalah spektral actinic flux. Jadi spektral actinic flux atau F itu adalah radiasi yang tersedia bagi semua molekul bagi sebuah molekul dari semua arah untuk menginisiasi proses fotolisis. Ya. Jadi ini disebut dengan proses dengan fotolisis frekuensi. Jadi integral F di sini adalah spektral actinic flux yang merupakan radiasi yang tersedia bagi sebuah molekul, ya, dari semua arah untuk menginisiasi proses fotolisis, kemudian tampang lintang penyerapan molekul, kemudian medan kuantum untuk proses fotolisis. Setiap parameter ini bisa dilakukan pengukuran, di mana pada halaman 41 di situ digambarkan bagaimana dilakukan pengukuran tampang lintang penyerapan. Kemudian di gambar di slide halaman 47 di sana ditampilkan bagaimana dilakukan pengukuran daripada medan kuantum. Dan di halaman terakhir, halaman 49, di situ disajikan spektral untuk fotokemistri pada lapisan troposfer, ya, di mana kita bisa melihat ozon, ya, bagaimana ozon, kemudian H2O2, kemudian CH2O. Di sini proses fotolisisnya terjadi pada frekuensi yang berbeda dengan NO2 dan HONO, ya, di frekuensinya berbeda, ya, di mana untuk kasus ozon misalnya itu terjadi pada frekuensi yang panjang gelombang yang lebih pendek, ya. Intinya pada energi yang lebih tinggi, ya, pada energi yang lebih tinggi. Oke. Jadi itu penjelasan daripada slide yang kedua ini terkait dengan kimia atmosfer, ya. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan pada live chat pada jam yang sudah kita sepakati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.